Pemirsa, berkreasi di tengah pandemi, itulah yang dilakukan seorang pemuda di Magelang, Jawa Tengah. Berawal dari keinginan membantu perekonomian warga sekitar, pemuda tersebut menyulap area persawahan menjadi tempat rekreasi dan juga menjadi lokasi swafoto favorit. Kursi dan saung putih membentang kontras dengan hamparan padi di tengah persawahan hijau. Di saat lahan persawahan perlahan tergusur berubah menjadi bangunan beton, di Dusun Gopalan, Desa Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, persawahan justru menjadi tempat rekreasi. Berbagai lokasi foto disediakan dengan latar belakang sawah serta Candi Borobudur. Tidak ketinggalan pemandangan alam yang asri dari pegunungan menoreh. Bagus ya, bisa refresh. Apalagi kan selama ini kan kita nggak pernah keluar. Terus di sini kan juga terbuka udaranya, jadi kan insya Allah aman lah. Ide membangun rekreasi persawahan sewarga bumi muncul dari keinginan pemiliknya untuk membantu menggerakkan ekonomi warga sekitar di saat pandemi. Kenapa kita bisa hadir di sini terima dengan masyarakat itu karena kita kembangkan perekonomian yang ada di sini. Kita sinergi dengan masyarakat, tenaga lokal kita bisa berdayakan, kemudian warga sekitar pun kita bisa berikan warung-warung warga untuk bisa hadir di sini membangun perekonomian yang ada di daerah Borobudur ini. Untuk menikmati wisata persawahan ini, pengunjung cukup membayar sebesar Rp25.000 saja. Selain itu, wajib mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang berlaku. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kita berbincang langsung dengan pengelola objek wisata yang sedang jadi favorit di Magelang ini. Langsung saja, selamat siang Pak Putranto Cahyono. Selamat siang, Mas Wilson. Pak, ini dari mana inspirasi pertama kali membuat tempat selfie di tengah sawah, Pak? Jadi pertama kali itu kan kita melihat ya potensi wisata di Candi Borobudur itu sangat besar sekali. Nah, di situ kita mempunyai ide gimana caranya kita bisa membuat suatu wisata alternatif selain Candi Borobudur. Kebetulan dari riset-riset kita menemukan suatu lokasi yang sangat indah di belakang Candi Borobudur. Nah, di situ kita masuk dengan konsep kelestarian alam dengan nilai tambah, di mana kita bisa bersinergi dengan masyarakat untuk mengelola bersama-sama lahan yang indah ini. Baik, Mas Putranto tadi mengatakan salah satu tujuan membangun wisata ini adalah meningkatkan perekonomian lokal. Bagaimana saat ini, berapa persen peningkatannya, dan apa keuntungan terbesar yang didapatkan mungkin para petani itu sendiri secara khusus? Karena begini ya, ini lahan itu kan kita sewa. Kemudian para petani itu masih kita berikan untuk kesempatan untuk menggarap sawahnya, bibit kita berikan, pupuk, pengairan kita bantu juga. Kemudian hasil panennya kita berikan 100% ke mereka. Di samping itu kita juga berikan warung-warung warga nanti di area perparkiran. Kita bikinkan warung, kita serahkan ke paguyuban untuk bersama-sama mereka itu bisa hadir berjualan di lokasi sekitar sini tanpa kita pungut satu biaya apapun. Nah, ini kan selama sawah ini digunakan untuk tempat wisata, penggarap dapat hasil padinya ini cuma-cuma. Benarkah ini, Pak? Betul sekali. Jadi artinya itu bibitnya kita sediakan, kemudian pupuk, pengairan itu kita bantu juga. Dan kita hanya ingin istilahnya, ayo kita bersama-sama biar saling mempunyai rasa saling memiliki lah untuk memelihara lokasi yang indah ini. Baik, terima kasih Mas Putranto atas waktunya dan menarik sekali. Nanti kalau ke Magelang kita nggak akan lupa ke sana. Pasti dong, kita harus coba ke sana. Nah, pemirsa, upaya untuk membangkitkan pariwisata daerah tentunya juga tidak bisa mengabaikan faktor pendukungnya, termasuk kesiapan bandara dan fasilitas lainnya. Salah satunya yang berbenah adalah di kawasan Toraja, pemirsa. Bandara Toraja yang baru diresmikan ini tentunya menjadi babak baru dari pariwisata Sumatera Selatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya ada Marini Priscilla yang sudah bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Ya, silakan Marini, apa saja gebrakan terbaru dari pemerintah provinsi? Ya, Deta dan juga Wilson, ini merupakan angin segar juga bagi pemerintah Sulawesi Selatan dengan adanya bandara yang baru saja dibangun di Tanah Toraja. Seperti kita tahu bersama bahwa Tanah Toraja ini memiliki nama yang cukup mendunia. Tentu saja dengan harapan ini bisa memacu kembali perekonomian untuk
sektor pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Nurdin Abdullah, dan kita mau tahu ini adalah bandara yang cukup unik karena berada di atas gunung. Ya, boleh diceritakan sedikit Pak ini mengenai proses hingga bandara ini hadir di Tanah Toraja? Iya, memang ini bandara adalah saya sebut sebagai perjuangan dan doa ya, karena ini mimpi-mimpi masyarakat Toraja. Nah, dengan hadirnya bandara ini tentu kita bisa memangkas waktu tempuh ya dari 9 jam dengan menggunakan kendaraan darat. Nah, dengan pesawat kita bisa tempuh 35 sampai 40 menit ya. Nah, saya berterima kasih ya kepada Bapak Presiden melalui Menteri Perhubungan ya, kita berkolaborasi di sana. Jadi Kementerian Perhubungan membangun landasan, terminal, kami yang membangun akses jalan masuk ya provinsi. Nah, saya meyakini bahwa kejayaan pariwisata Toraja akan kembali ya. Nah, kalau ini kembali maka banyak sektor-sektor akan tumbuh ya. Pertama adalah gairah untuk berinvestasi di bidang pariwisata itu pasti akan tinggi. Karena Toraja ini kita kenal sebagai salah satu unggulan pariwisata, bukan hanya dikenal di Indonesia tapi juga dunia ya, dan pangsa pasar Toraja ini sudah sangat jelas, terutama turis-turis dari Eropa itu banyak sekali. Nah, ke depan kita berharap bandara ini akan kita perpanjang lagi 500 ya, sehingga minimal NG ya 737 udah bisa mendarat di situ. Kalau saat ini ATR 72 udah insya Allah sudah bisa mendarat ya, dan kita udah uji coba. Yang kedua, private jet juga sudah bisa ya. Nah, keberadaan bandara ini tentu semakin banyak turis yang masuk ke Tanah Toraja. Dampaknya juga ke hinterlandnya. Pasti Nrekang pasti harus siap-siap juga ya, karena Nrekang salah satu daerah yang sangat unik juga untuk dikunjungi wisata. Juga kalau mereka karena Toraja ini nggak ada pantai, dia bergeser sedikit ke Kota Palopo ya, Belopa itu bisa juga berkembang menjadi kawasan wisata pantai. Nah, kami juga membuat akses ya, tahun lalu kita bangun jalur rantai Pao Buah ya. Nah, itu hanya 41 kilo. Jadi dari rantai Pao itu bisa ditempuh 40 menit. Jadi saya yakin dan percaya Tanah Toraja, Nrekang, Luwu Raya ini akan berkembang secara signifikan. Pak, bagaimana kesiapan dari pemerintah daerah sendiri untuk menghadapi lonjakan wisatawan yang akan datang dengan adanya bandara ini? Tentu saja kan sudah diprediksi bahwa ini akan menjadi salah satu destinasi wisata yang akan dikunjungi dari berbagai negara. Ya. Makanya kami bersinergi dengan Bupati Tanah Toraja maupun Toraja Utara untuk membenahi akses menuju ke kawasan wisata. Ya, yang kedua, kota rantai Pao juga saat ini kita lagi berbenah. Seluruh akses pendistrian insya Allah tahun ini tuntas untuk Toraja Utara ya. Dan yang ketiga, tentu impact-nya nanti adalah masyarakat akan lebih inovatif ya untuk menghadirkan berbagai hiburan dan sebagainya, pertunjukan-pertunjukan ya, guide akan tumbuh ya, dan saya yakin dan percaya insya Allah kawasan-kawasan wisata juga akan kita lengkapi, termasuk fasilitas toilet yang bagus ya, ada restoran ya, dan beberapa fasilitas-fasilitas yang lain. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Nah, itu dia tadi pemirsa, ini adalah gairah baru juga untuk sektor pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk itu, Anda dimanapun berada, silahkan ikut berwisata di Tanah Toraja. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Mbak Rini atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Pemirsa, pemeran Black Panther meninggal karena kanker kolon yang dideritanya. Tetaplah bersama kami di iNews Siang untuk informasi selengkapnya.